Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan demokrasi dan pendidikan demokrasi. Dengan nama kelompok Salsabila Yasinta Nurliasari, Holisatun Nisa, Ahmad Iswani Saputra, Retno Puji Astuti, Salsabila Aisyah, dan Ali Ramzi Ashraf. Oke. Next. Pengertian demokrasi. Menurut bahasa atau etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Next. Teori-teori dan model-model demokrasi, yakni ada 4. Yang pertama, teori demokrasi ekonomi. 2. Teori demokrasi langsung. 3. Demokrasi media yang populistik. 4. Demokrasi partai yang partisipatif. Next. Model demokrasi. Model demokrasi ini dibagi menjadi 2, yakni demokrasi presidensial atau parlementer dan demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu demokratisasi. Demokratisasi yaitu suatu penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi melalui beberapa tahap, yaitu yang tahap pertama adalah penggantian dari penguasa non-demokrasi ke penguasa demokrasi. Tahap kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Tahap ketiga adalah konsolidasi demokrasi, dan yang keempat adalah politik demokrasi sebagai budaya bernegara. Next. Negara demokrasi. Negara demokrasi adalah suatu negara yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sekalipun dalam mekanisme pemerintahnya baik yang menyangkut infrastruktur politik maupun suprastruktur politik berbeda satu dengan yang lain. Next. Demokrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama demokrasi liberal atau negara barat. Di negara yang menganut demokrasi liberal, sistem masyarakatnya bebas merdeka dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang di atas kepentingan umum. Yang kedua yaitu demokrasi sosialis atau negara komunis. Di negara yang menerapkan demokrasi sosialis menitikberatkan pada paham kesamaan yang menghapus perbedaan antara kelas sesama rakyat. Oleh sebab itu, pada negara sosialis tidak ada hak perseorangan. Yang ada adalah hak kolektif atau hak umum. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang dijiwai dan diliputi sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumberkan pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Next. Ciri-ciri negara demokrasi menurut Bingham Power JR, yaitu ada legitimasi pemerintah, pengaturan organisasi secara teratur dalam negara, paling tidak terdapat 2 partai politik, setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu, setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiaannya, yang terakhir masyarakat dijamin kebebasannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam negara demokrasi. Ada 4, demokrasi dan ekonomi, kemerosotan demokrasi, musuh-musuh demokrasi, dan pandangan ke depan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, mekanisme pada lembaga-lembaga konstitusional tingkat pusat, cita-cita kenegaraan keluargaan. Yang kedua, paham unitarisme atau kesatuan. Yang ketiga, paham negara, hukum. Yang selanjutnya, paham konstitusionalisme. Yang selanjutnya, supremasi MPR. Dan pemerintahan yang bertanggung jawab, serta pemerintahan berdasarkan perwakilan. Selanjutnya, sistem pemerintahan presidensial. Dan yang terakhir, pengawasan parlementer terhadap pemerintah. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, mekanisme pada lembaga-lembaga pemerintah di daerah. Pengarahan dan prinsip otonomi daerah sepanjang bersangkutan dengan daerah otonom adalah bahwa pemberian otonomi adalah haruslah sesuai dan serasi dengan pembinaan dan kesatuan bangsa, dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan dapat menjamin pengembangan dan pembangunan daerah, pembagian wilayah negara, uniteritorial, lembaga-lembaga kenegaraan di daerah, badan pertimbangan. Next. Mekanisme pada kehidupan politik rakyat. Adapun pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang kehidupan politik rakyat, infrastruktur politik, kita dapat berpegang pada UUD 1945 dan UU nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ramzi. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokratis mutlak diperlukan karena pada hakikatnya pendidikan demokrasi adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Next. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next. Sebagai PKN sebagai pendidikan demokrasi. Sekarang ini banyak kalangan menghendaki pendidikan kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi, mengemban visi sebagai pendidikan nasional. Tuntutan demikian tidak salah oleh karena teoris pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis.
pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri dari pemerintah yang demokratis. International Commission of Jurists sebagai organisasi ahli hukum internasional dalam konferensi di Bangkok 1965 mengemukakan banyak syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. Pelindungan konstitusional dalam arti konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan umum yang bebas. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Terakhir, pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Next. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan langsung chat di WA saja. Dan bila kelompok kita ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.